Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM 2311031014. Di sini saya akan menjelaskan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Pengaruh kepemilikan non-pengendali. Prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Laba bersih konsolidasi. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari seluruhnya oleh induk perusahaan, sebagian laba anak perusahaan menjadi hak pemegang saham non-pengendali dan dikeluarkan dari laba bersih konsolidasi. Saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi merupakan bagian dari laba tidak terdistribusikan perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Lalu ada format kertas kerja. Klaim kepemilikan non-pengendali atas laba dan aset anak perusahaan harus dimasukkan dalam kertas kerja. Slide selanjutnya ada penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh. Hanya saja, klaim pemilik non-pengendali atau kepemilikan minoritas harus dimasukkan. Slide selanjutnya ada penghentian konsolidasi. Anak perusahaan terkonsolidasi dikeluarkan dari konsolidasi jika tidak lagi memenuhi kriteria konsolidasi. Biasanya karena induk perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas anak perusahaan, misalnya anak perusahaan bangkrut. Lalu ada perlakuan untuk laba komprehensif lainnya. Other comprehensive income, di mana di dalamnya termasuk semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak dimasukkan dalam laba bersih. Tidak seperti pendapatan dan beban yang tiap akhir periode ditutup ke saldo laba. Akun laba komprehensif lainnya ditutup ke akun khusus ekuitas pemegang saham, akumulasi laba komprehensif lainnya. Lalu ada modifikasi kertas kerja konsolidasi. Jika baik induk perusahaan maupun anak perusahaan tidak ada yang melaporkan laba komprehensif lainnya, maka bagian ini dapat dihilangkan dari kertas kerja. Jika terdapat laba komprehensif lainnya, kertas kerja dibuat dengan cara biasa, dengan bagian tambahan akun ekuitas pemegang saham yang dimasukkan dalam kertas kerja bagian neraca untuk efek kumulatif dari laba komprehensif lainnya. Lalu ada akun persediaan. Setiap diferensial yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Dan yang terakhir ada aset tetap. Diferensial pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas konsolidasi setiap penyusun neraca konsolidasi. Sekian terkait materi bab 5 yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.